Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal selalu berserta dengan kita. Meskipun saat ini kita belum bisa beribadah di gereja, tapi kerinduan kepada Allah kiranya selalu ada di dalam hati kita masing-masing. Kita percaya Allah melihat hati kita dan Allah tetap ingin bersekutu dengan kita di tempat kita masing-masing. Mari kita angkat satu pujian, besar setiamu. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami patut memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Karena hanya di dalam namamu saja Tuhan ada kuasa, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaanmu ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari yang begitu menakutkan Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ampuni juga atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Atas segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, pada saat ini
Biarlah segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai kebaktian online kami Tuhan dari awal hingga tengah akhir. Di dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang saat ini hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Namun kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini kita merasa takut dan gentar. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita angkat satu pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, jauh susah dan sedih. Nama yang menghibur kamu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergema. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengar pujian dari Ibu Francisca Budiman. Badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya. Kepada siapakah kami datang berharap? Hanya
padamu kami berserah. Oh, saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya Dia pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah Tuhan. Tadi Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Ini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Tuhan tadi Dia bekerja pada waktunya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita angkat satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang terang, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Bapa. Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menguatkan, menopang, dan menuntun hidup kami. Untuk kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita akan bersama-sama melihat ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Jemaat dapat menyimak dan memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan katanya kepada mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam beberapa waktu ini, kita bersama-sama merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu kita katakan di situ di mana Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Yesus Kristus mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata tidak sampai di situ saja. Berita yang kita dapatkan dan fakta yang kita temukan dikatakan untuk meneguhkan iman setiap orang. Yesus kembali menampakkan diri kepada beberapa orang. Kalau kita melihat di dalam kitab suci kita dikatakan Yesus Kristus yang bangkit itu, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena ketika dia sedang sendiri. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan, bukan hanya kepada Maria Magdalena, tetapi kepada
para wanita, ketika para wanita sedang datang melihat mayat Yesus. Mereka juga dikatakan melihat Tuhan Yesus nyata. Tetapi mereka tidak mengerti. Bukan hanya kepada mereka saja, tetapi juga dikatakan kepada Petrus ketika dia juga sedang melihat mayat Yesus. Dan bahkan kepada 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Dan saat ini kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, Yesus juga menampakkan diri kepada para murid. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penampakan diri Yesus Kristus kepada beberapa orang dan juga kepada para murid, ini menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Ini menjadi hal yang sangat penting di dalam iman Kristen. Mengapa Yesus harus menampakkan diri? Mengapa Yesus harus datang menunjukkan ini pribadinya? Itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Itu bukan hanya sesuatu yang lewat-lewat saja. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada beberapa orang, maka di situ ada makna yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Tuhan Yesus bukan untuk memegahkan diri, menyombongkan diri, atau bahkan bukan untuk menakut-nakuti banyak orang. Tetapi kita akan melihat dari nats yang kita bacakan ini. Mengapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri kepada beberapa orang dan bahkan secara khusus kepada para murid? Yang pertama yang dapat kita perhatikan, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, maka hal itu menghilangkan keraguan-raguan dan juga ketakutan yang ada di dalam diri para murid. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang keraguan-raguan itu satu hal yang tidak tabu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat kembali, keraguan-raguan itu dapat menuntun kita untuk mengetahui satu kebenaran yang lebih dalam lagi. Seperti yang dialami oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka ragu, mereka takut, mereka bertanya. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang mereka rasakan. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Apa yang sedang mereka pikirkan. Apa yang sedang mereka alami. Tuhan Yesus tahu sehingga dia bertanya, mengapa engkau ragu, mengapa engkau takut? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi ketika Yesus Kristus datang dan dia menampakkan diri kepada para murid, maka segala keraguan-raguan, segala ketakutan itu hilang. Di mana Tuhan Yesus sendiri, dia menunjukkan pribadinya. Dia berkata, inilah aku. Di mana kita tahu di dalam firman Tuhan selalu berkata, inilah aku di sini adalah Yesus Kristus sendiri, merujuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Dia berkata, inilah aku. Dia menunjukkan tangannya dan kakinya. Dan semua bukti ini membuat para murid menjadi percaya. Dan mereka melihat, ya, ini benar guru yang mereka kasihi. Ini benar Tuhan yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini Tuhan Yesus memakai indera peraba mereka. Indera peraba mereka Tuhan pakai sehingga menjamah tangannya, menjamah kakinya. Dan mereka akhirnya percaya bahwa itu adalah pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam apa yang Tuhan Yesus lakukan ini, dia menunjukkan pribadinya nyata, bukan roh saja. Bukan roh yang tidak kelihatan, tetapi dia adalah pribadi yang memiliki tubuh, yang memiliki tulang. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini itu meyakinkan, meneguhkan iman setiap murid Tuhan. Iman itu tidak bersifat statis, tetapi dinamis. Kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan zaman sekarang, iman itu juga bisa kadang naik turun.
Terkadang kita bisa melihat iman seseorang itu kadang menggebu-gebu, kadang loyo, kadang bisa kuat, kadang lemah. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang dihadapi, karena situasi yang dihadapi. Tetapi Bapak Ibu, kehadiran Yesus Kristus itu justru mengalahkan semuanya itu. Kehadiran Yesus Kristus justru menguatkan setiap iman murid-murid dan secara khusus saat ini menguatkan kita. Kita melihat di dalam hidup kita saat ini mungkin ada iman orang yang sedang turun atau lemah. Kenapa? Karena situasi yang dihadapi. Pandemi corona, COVID-19 yang sedang merajalela itu mungkin kadang membuat kita, aduh, bagaimana ini, bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Kenapa ini Tuhan? Ini terkadang membuat kita mungkin iman kita kadang naik turun. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan tetap menyertai kita. Dan itu nyata adanya Bapak Ibu. Kita percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus itulah menguatkan kita, membuat kita tetap percaya. Ya, masih ada harapan di dalam Tuhan. Yang Tuhan inginkan kita lakukan apa? Kita tetap berdoa berserah kepadanya. Sehingga iman kita yang terkadang naik turun itu bisa dipulihkan kembali. Dan kita bisa mengerti siapa Tuhan yang kita percayai. Penampakan Yesus Kristus kepada para murid juga ternyata bukan hanya sampai menghilangkan yang dikatakan keraguan-raguan dan ketakutan di dalam diri setiap orang. Tetapi juga memberikan pemahaman akan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ayat 44 sampai ayat 46 Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan ini Yesus Kristus kembali mengingatkan para murid. Mengatakan kepada mereka bahwa engkau harus mengerti tentang apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan. Apa yang pernah Tuhan Yesus beritakan. Dan apa yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab Musa. Kitab para nabi dan bahkan kitab Mazmur segala nubuatan. Dikatakan engkau harus mengerti itu. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, Tuhan Yesus kembali mengingatkan mereka supaya mereka mengerti ini yang Tuhan sampaikan itu nyata dan itu terjadi. Bukan hanya cerita, bukan hanya janji palsu, tetapi itu janji yang ditepati. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab para nabi, kitab Musa dan Mazmur, ketika dikatakan bahwa anak manusia harus menderita, harus mati. Tidak hanya sampai di situ, tetapi dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan dia mengalahkan kuasa kematian itu. Itulah kemenangan bagi setiap orang percaya. Ketika hal ini disampaikan oleh Yesus Kristus kepada para murid, maka mereka mengingat, mereka terbuka pikirannya, mereka menjadi paham apa yang disampaikan Tuhan itu nyata. Ketika dia bangkit, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, mereka mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu nyata terjadi dan Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hal yang mudah untuk kita memahami firman Tuhan. Tetapi pemahaman akan firman Tuhan inilah yang akan menolong kita untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Kalau para murid saat itu tidak dibukakan kembali pikirannya akan pemahaman tentang firman Tuhan, mereka tidak akan bisa menyampaikan firman itu kepada kita. Mereka tidak akan bisa menyampaikan firman itu kepada orang-orang percaya. Karena mereka tidak mengerti. Tetapi karena mereka mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang penderitaan, tentang kematian dan kebangkitan. Dan mereka mengerti akan firman itu, memahami akan hal itu, membuat mereka semakin bertumbuh dan semakin mengerti
apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Itulah yang bisa kita lihat. Penampakan Yesus Kristus menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan ketakutan, dan juga memberikan pemahaman akan firman Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat apa? Supaya para murid menjadi saksi. Penampakan Yesus Kristus kepada para murid itu membuat mereka semakin mengerti, oh iya, bahwa engkaulah saksi Tuhan. Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid bukan untuk kepentingan para murid saat itu aja. Supaya para murid teguh imannya, supaya para murid mengerti Tuhan yang benar, Tuhan yang mereka percayai. Tidak. Tetapi di situ dikatakan firman Tuhan menolong setiap murid Tuhan zaman ini. Murid Tuhan itu siapa? Yaitu orang-orang percaya yang mau datang kepada Tuhan. Dikatakan penampakan Yesus Kristus zaman itu membawa pemahaman dan satu berkat yang luar biasa bagi kita, murid Tuhan zaman ini. Di mana dikatakan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, dia berkata, kamulah saksiku, dikatakan di dalam ayat 48. Dan saksi Tuhan itu apa tugasnya? Dikatakan firman Tuhan, engkau akan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Atau bahkan seluruh bangsa, dikatakan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan kita lihat sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan ketika para murid disampaikan bahwa engkaulah saksiku, maka engkau akan menyatakan Injil itu. Injil itu apa? Tentang penderitaan, kematian sampai kebangkitan Yesus Kristus. Itulah inti Injil yang harus disebarkan, yang harus disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil inilah yang menjadi inti pemberitaan yang harus dilakukan oleh para murid Tuhan. Murid Tuhan zaman itu dan zaman sekarang. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid? Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah tugas kita sebagai murid Tuhan. Ketika dia menampakkan diri pada zaman itu, tidak hanya pada para murid maknanya, tetapi pada kita saat ini. Karena kehadiran Tuhan Yesus sudah menghilangkan keraguan-raguan, karena apa? Masih ada harapan di dalam Tuhan. Dia membukakan pikiran kita, membukakan hati kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Dia juga menjadikan saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, kita yang adalah murid Yesus zaman ini, murid Kristus, marilah kita memperhatikan hidup kita. Tuhan memberikan iman kepada kita. Kita tidak melihat secara langsung kebangkitan Yesus Kristus. Yesus menampakkan diri, tidak. Tetapi melalui iman yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang membuat kita percaya. Dan itu yang membuat kita menjadi mengerti dan tahu bahwa kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya mitos, bukan cerita belaka, tetapi itu fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menghilangkan segala ketakutan, keraguan-raguan. Tuhan membuat kita mengerti firman Tuhan. Tuhan membuat kita menjadi saksinya. Biarlah kebangkitan Yesus Kristus yang
senantiasa hadir di dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu menjadi berkat yang luar biasa. Dan juga meneguhkan iman kita, menjadi dasar di dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sukacita, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Di situasi yang tidak mudah, di situasi ketika kita khawatir karena pandemi corona, karena situasi ekonomi, karena situasi yang tidak aman di muka bumi ini, bahkan di negara kita. Biarlah keadaan saat ini tidak membuat kita menjadi semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi bagaimana kita tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup, hadir, tinggal bersama dengan kita. Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Marilah kita sebagai anak Tuhan, kita membawa pengharapan kita dan sukacita kita kepadanya. Kita tetap setia melayani Tuhan. Kita tetap setia melakukan tugas kita menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah bangkit, Dia yang sudah menampakkan dirinya kepada kita melalui firman yang kita renungkan dan kita sudah baca bersama. Biarlah firman ini menolong kita, menguatkan kita untuk kita tetap bisa berjalan bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita, kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa tetap setia melayani Tuhan, untuk kita bisa tetap berharap kepada Tuhan, untuk kita tetap bisa memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa. Dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ada Roh Kudus yang tetap diam di dalam diri kita untuk menghancurkan keraguan-raguan, ketakutan, dan membuat kita mengerti firman Tuhan dan menjadikan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk iman yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kehadiran Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus Kristus, dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, semua itu menghancurkan ketakutan dan keraguan, membawa kami semakin kuat kokoh dan semakin mengenal Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan kami yang berkuasa, dan Engkau membuat kami semakin memahami akan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan untuk mengerjakan tugas kami sebagai saksi-Mu. Kami sudah melihat nyata pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi saksi Tuhan, dan tetap setia melayani Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang diam di dalam diri kami tetap bekerja, memampukan kami untuk berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami murid-murid-Mu. Kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil.
Mari kita katakan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Ku yakin saat Engkau berfirman di dalam hidup kami ya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, untuk anugerah Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami masih bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Kami bersama-sama memuji mengagungkan nama-Mu yang kudus ya Bapa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami tetap memuji, mengagungkan Engkau di dalam hidup kami. Di situasi yang sedang kami alami saat ini. Di situasi yang tidak mudah untuk kami lalui, untuk kami lewati, untuk kami jalani ya Tuhan. Di mana ketika kami saat ini, kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tidak dapat berkumpul di rumah Tuhan. Di ibadah kami bersama-sama di gereja tidak dapat kami laksanakan ya Tuhan. Karena situasi yang tidak baik. Biarlah Tuhan, kami sebagai umat Tuhan tetap memuji Engkau, tetap menyembah Engkau, tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu setiap jemaat Tuhan tetap memiliki kerinduan yang besar, kerinduan yang tetap ada kepada Tuhan. Sehingga ketika kami bersama-sama beribadah secara online juga, kami tetap mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena kami menyembah Tuhan kami, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang adalah penyelamat kami. Tuhan, saat ini juga kami datang menyerahkan setiap jemaat Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah melalui ibadah kami tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami tetap membangun relasi kami secara pribadi, bahkan mesbah keluarga kami. Kami tetap menjaga memeliharanya sehingga kami tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang di dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang di dalam keadaan yang tidak baik. Baik mereka harus berobat ke rumah sakit, mereka harus dirawat ya Tuhan, mereka harus
harus cuci darah. Biarlah Tuhan di situasi yang tidak memungkinkan ini, Tuhan tetap memelihara mereka, menguatkan mereka. Tuhan jaga mereka. Tuhan yang tetap memberi kesehatan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami ketika saat ini menghadapi virus COVID-19 ya Tuhan. Ketika virus sedang menyebar kemana-mana, biarlah Tuhan memberikan kemurahan-Mu bagi setiap pemerintah kami, secara khusus pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan kabinetnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa memberikan solusi yang terbaik untuk menghadapi penyebaran virus ini. Biarlah Tuhan pemerintah bisa menangani dengan baik. Pemerintah bisa memperhatikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah Tuhan setiap masyarakat juga mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah kami untuk kebaikan bersama, untuk mengurangi bahkan memutuskan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi tim medis, bagi setiap tim yang ada di rumah sakit ya Tuhan, yang harus menangani pasien-pasien yang sedang menderita COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Tuhan jaga mereka, Engkau pagari mereka ya Tuhan. Sehingga setiap tim medis ini dengan apapun yang mereka pergunakan, mereka bisa tetap dilindungi dari segala penyebaran virus. Tuhan, Engkau yang memberikan perlengkapan untuk pribadi mereka, alat pelindung diri untuk bisa menghadapi virus ini. Sehingga setiap tim medis, setiap perawat, bahkan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, mereka tetap dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, bisa melakukan tugas mereka dengan baik. Dan setiap pasien-pasien yang sedang menderita virus corona ini, mereka bisa ditangani dengan baik dan mereka bisa dipulihkan kembali. Tuhan, ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami rindu Tuhan memulihkan negara kami, Tuhan memulihkan muka bumi ini, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik dan menyelesaikan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Inilah setiap doa kami. Inilah permohonan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga akan membacakan warta bagi setiap kita jemaat Tuhan. Jemaat tetap diharapkan untuk mengikuti ibadah online di setiap rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Biarlah melalui ibadah online kita tetap bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan setiap gereja kita juga, pengurus gereja majelis menghimbau setiap kita jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan kita dan kita bisa mentransfer ke rekening bank yang tertera di dalam layar ini. Dan jemaat yang mungkin tidak memiliki rekening bank boleh menyimpan, dan nanti saat ibadah sudah mulai kembali normal kita dapat membawanya dan menyerahkan kepada gereja. Mari kita akan bersama-sama, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Biarlah persembahan kita bisa dipakai Tuhan, memperluas kerajaan-Nya melalui gereja kita di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, melalui gerejamu. Biarlah Tuhan memakai persembahan kami
menjadi alat bagi Tuhan di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang mengelola ya Tuhan. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Biarlah kami bisa memberikan persembahan kami dengan sukacita. Dan secara khusus bukan hanya persembahan secara materi ya Tuhan. Terlebih lagi hidup kami persembahkan bagi Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita, doksologi. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat dan anugerah daripadanya. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, pertolongan dari Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.